Daripada Empire Sushi, gajinya 10 juta lebih sampai 16 juta sebulan. Yang mau kerja terus datang atau scan QR untuk antar lamaran. Apa saya menyesal balik Indonesia atau tak? Oke, saya berharap semoga 1 ringgit 25 ribu. Kalau di Malaysia harga internet itu murah, tapi sangat laju. Berbeda dengan di Indonesia kawan ya. Harganya mahal, cepat habis. Internet Indonesia termahal di ASEAN, tapi kecepatannya paling lelet nomor 2. Kok teriak merdeka? Kenapa kok teriak merdeka? Bentar dengar ya. Kan demonstrasi sebab nggak ada bantuan dari pemerintah katanya. Perempuan Indonesia ini menyesal balik dari Malaysia ke Indonesia karena internet di Indonesia jauh lebih mahal daripada di Malaysia. Dan banyaknya demo, banyaknya unjuk rasa, banyaknya pajak mahal di Indonesia. Makanya dia menyesal ingin balik lagi ke Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction bukan cuma satu video ataupun bukan cuma satu tema, geng, namun banyak berapa hal tema, geng. Cari kerja di Malaysia yang sangat mudah, dan orang Indonesia yang betah di Malaysia menyesal setelah pulang dari Malaysia ke Indonesia. Penyesalannya apa ya? Pasal mungkin karena internet di Indonesia mahal dan di Malaysia murah, pasalnya banyak demo di Indonesia. Bisa juga terjadi seperti itu ya, geng ya. Dan beragam ragam Ikinya akan mereaction di video kali ini. Tentunya buat kalian semua tonton video ini sampai akhir biar kalian paham apa arti dalam konteks video kali ini Ikinya yang menggabungkan sebuah video. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran video apa saja sih yang akan Ikinya reaction buat kalian simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa bener, silahkan komen di bawah. Janji, jangan lupa. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Besti, hari ini saya mencari kerja di Malaysia. Oke. Dan hari ini tepatnya saya ada di Mall Shah Alam, ICT Mall. Oke. Dan banyak banget orang bilang kalau di Malaysia ini banyak sekali lowongan kerja. Betul apa enggak? Oke, kita buktikan. Kita keliling aja secara manual. Oke guys, yang pertama daripada Empire Sushi, gajinya 10 juta lebih sampai 16 juta sebulan. Yang mau kerja terus datang atau scan QR untuk antar lamaran. Yang kedua daripada KFC, biasanya nih guys orang tempatan atau warga negara Malaysia. Yang mau datang cari kerja, boleh walk-in terus atau scan QR di bawah ini. Untuk gaji tidak dikasih tahu, nanti tanya aja sendiri. Oke, yang ketiga daripada Village Grocer, gaji dia bermula dari 1.500 hingga 5.000. Maksudnya bermula daripada 6 juta hingga 20 juta, guys. Banyak juga ya. Sekarang dia orang tengah mencari untuk cashier, sales assistant, supervisor, dan departemen manager. Jadi tempat ini guys seperti grosir atau pasar swalayan. Tengok sendiri guys. Oke guys, yang keempat ada Food Empire. Contohnya kayak macam Medan Selera lah. Dia ini untuk buat minuman atau dessert dekat belakang. Untuk gaji bermula dari 6.800.000 dan ada banyak lagi intensif dan bonus-bonus yang akan korang dapat. Oke guys, yang kelima ini ada Nitori Jepun atau Jepang. Jadi kalau mau melamar kerja, terus scan aja di situ. Dia tak bagi tahu lah berapa gaji dia sebulan dan macam mana kerjanya. Jadi kalau saya lihat tempat ini tuh menjual macam barang-barang DIY atau barang-barang keperluan harian. Oke guys, yang keenam diperlukan sales assistant, wanted. Ada nomor telepon, sila untuk telepon. Dan waktu saya tanya ada orang dekat kasir tuh, dia tak tahu apa-apa, sila untuk telepon saja kalau nak tahu apa-apapun. Dia menjual macam gula-gula, macam-macam lah dekat dalam. Nah betul guys, ternyata banyak lowongan. Yang tadi saya cari tuh baru di lantai 1 saja. Belum ke lantai 2, 3, 4. Nah mungkin lagi banyak lah, tapi saya macam dah letih juga sebab mall ini besar. So siapa yang nak cari kerja dekat Malaysia, walk-in terus. Aku putuskan kontrak dari Malaysia saat ringgit lagi naik-naik. Waduh. Dan aku dikatain bodoh. Ya. Banyak yang bilang aku bodoh karena nilaiku lagi bagus. Seharusnya aku lanjut kontrak dan bisa memanfaatkannya.
Tapi waktu itu aku memutuskan balik karena memang ada masalah keluarga. Sama kayak aku, bah, menyesal. Jadi terpaksa harus pulang. Ya betul, uang memang penting, tapi waktu bersama keluarga lagi penting sebab waktu tidak bisa dibeli dengan uang. Ya, memang. Terkadang keputusan terbaik itu bukan kurs lagi naik atau bukan uang, melainkan bersama keluarga lagi penting. Ya, Jadi, kalau ada uang. kontrak ini, Kalau gak ada uang, pikirkan baik-baik ke depannya seperti apa dan rencana ke depannya mau seperti apa. Apa saya menyesal balik Indonesia atau tak? Oke, saya akan jawab. Kadang iya, sebab kalau saya pikir-pikir, mungkin saya boleh simpan uang lagi banyak. iya, iya itu apa? Menyesal kok tidak? Dan stay dekat Malaysia. Tapi saya balik Indonesia bukan tak ada alasan. Saya ada sebab, iaitu sebab saya balik karena keluarga. Dan saya rasa ada hal lagi penting daripada kurs dan ada hal lagi penting daripada ringgit. Sebab waktu bersama keluarga itu sangat berharga dan tak boleh dibeli dengan uang. Ya betul. Jadi kalau ditanya, Tapi kalau tak ada uang, macam mana? Saya kehilangan uang, tapi saya tidak kehilangan orang yang saya sayang. Ringgit ialah bentuk nominal, sedangkan keluarga ialah rumah untuk saya. Hai, selamat pagi rakyat Wadidau. Saya berharap semoga 1 ringgit 25 ribu. Kenapa Anda tidak meminta inflasi aja negara Anda itu? Dasar tolol, bego lu. Penyesalan balik dari Malaysia memang ada terakhir, geng. Sama seperti Ikinya juga. Ya, karena Ikinya aslinya tidak mau balik sih, geng. Karena ringgit sekarang, wow, wadidaw sekali. Sedangkan gaji Ikinya itu di Malaysia ya, geng, ya. Sudah 2.900, mau dekat 3.000 sudah, kayak gitu ya, geng, ya. Itu belum lagi dapat bonus enteng. Kadang kita dapat bonus enteng, kalau kadang kita tak, kayak gitu ya, geng, ya. Ya, menyesal juga kalau sudah 3.000 kira kita sekarang ya, geng, ya. 3.000 berapa dikurskan? Dekat berapa? 12 juta iki gajinya sudah sekarang, geng. Wah, itu sangat lumayan sekali, sangat besar sekali ya, geng, ya. Kalau mencari kerja di Indonesia memang sangatlah rapuh ataupun sangat susah kayak gitu ya, geng, ya. Mencari gaji yang 5 juta aja itu sangat susah di Indonesia, apalagi yang sampai 12 juta. Apalagi kehidupan di Malaysia itu enak kayak gitu ya, geng, ya. Bisa makan buah, bisa makan daging tiap hari, bisa makan buah tiap hari. Pokoknya makan apa-apa itu enak dulu, geng, ya. Ya, penyesalan juga sih. Namun apalah daya, geng, saat itu Ikinya balik karena eksiden kayak gitu ya, geng, ya. Yang tidak dimungkini lagi. Suruh balik memang dari agensi-agensi Ikinya suruh balik. Ya, penyesalan memang ada, geng, kayak gitu ya. Setelah balik ke Indonesia, waduh, terkejutnya minta ampun sekali kayak gitu. Apa yang terjadi, Bang? Jom kita simak dulu bersama-sama video yang akan Ikinya reaction bersama-sama kalian semua. Oke kawan, di sini saya mau beli kad internet. Kad internet. Kadnet. Apa nama? Selkom. Selkom. Ada yang berapa? 30 or 25. Oh, 30. Wah, ini Ada 1 bulan ya 25. paketannya. Kalau di Malaysia harga internet itu murah, tapi sangat laju. Berbeda dengan di Indonesia, kawan, ya. Harganya mahal, cepat habis. Betul. Saya ambil yang 30. Nah, 30 ini sangat laju, terus bertahan 1 bulan. Hanya dengan 30 ringgit saja. Ini uangnya gambar sawit, kawan. Kalau di Malaysia ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Seperti itu, kawan, ya. Perbedaan harga internet di Malaysia dan di Indonesia. Di Indonesia mahal, tapi cepat habis. Betul. Di Malaysia murah, sangat laju. Seperti ini. Oke, kawan. Betul sekali. Betul. Saya doakan
Semoga selalu diberikan kesehatan. Betul sekali, betul. Fakta. Ingat ya, negara kita tuh adalah negara miskin, tapi lihatlah bagaimana pemerintah kita tuh memeras rakyatnya. Lihat ini nih, harga internet Indonesia termahal di ASEAN, tapi kecepatannya paling lelet nomor 2. Aduh. Lihat ini nih, harga per Mbps Indonesia tuh nomor 1, 6.789 per Mbps. Sedangkan Filipina itu peringkat 2 cuma 2.300-an doang. Malaysia apalagi cuma 1.400. Vietnam itu 662 Mbps nih harganya. Terus Singapura, negara kaya, murah. Kita negara miskin, lihat nih, Singapura cuma Rp496 per Mbps. Thailand apalagi lebih murah nih, paling murah Rp331 per Mbps. Lihat gak bagaimana kebijakan pemerintah kayak gini menyengsarakan rakyatnya. Lalu juga ini pajak mobil kita juga paling tinggi di dunia. Lihat nih, pajak mobil Indonesia dicap paling tinggi sedunia. Gokil nggak? Negara miskin tapi rakyatnya diperas oleh pemerintah. Gerakan Stop Bayar Pajak. Lagi rame di media sosial soal gelombang penolakan bayar pajak kendaraan di Jawa Tengah. Pemicunya ternyata karena warga baru sadar ada pungutan pajak obscen yang bikin tagihan di STNK mendadak menjadi lebih mahal. Beberapa warga mengaku kaget saat pajak motor yang harusnya makin murah karena usia kendaraan malah naik gara-gara tambahan biaya obscen. Pihak Bapenda Jateng menjelaskan kalau obscen ini sebenarnya untuk memperkuat kas daerah APBD kabupaten atau kota supaya pembangunan wilayah bisa langsung dieksekusi. Menurut kalian, kenaikan pajak kendaraan di tengah ekonomi sekarang ini gimana? Kok teriak merdeka? Waduh. Kenapa kok teriak merdeka? Bentar-bentar dengar ya, dengerin bener ya. Merdeka, tapi nanti dipotong pas dibilang merdeka. Merdeka gitu, dengar ya, dengar. Harap turun ke desa kami di 3 desa antara Muniarjo, Tegalsari dan Karanganyar. Merdeka. Sekali lagi apa? Merdeka. Kenapa dia minta merdeka di Jawa? Aduh. 3 bulan tanpa bantuan pemerintah korban banjir Aceh Tamiang protes. 3 bulan tanpa bantuan dari pemerintah, warga Aceh Tamiang melakukan protes ya. Aneh. Padahal kita tahu ya, pemerintah pusat udah mentransfer dana ke Aceh di bulan Januari yang lalu ya. Tapi coba lihat, rakyat di Aceh Tamiang ini melakukan demonstrasi sebab nggak ada bantuan dari pemerintah katanya. Jadi selama ini yang bantuan-bantuan yang banyak yang disalurkan itu kemana? Kemana bantuan-bantuan itu semua? Masuk kantong, masuk saku. Ini pemerintah daerahnya patut dipertanyakan ini. Ini cuma angan-angan ikinya saja ya, geng ya. Perempuan Indonesia ini menyesal balik dari Malaysia ke Indonesia karena internet di Indonesia jauh lebih mahal daripada di Malaysia. Dan banyaknya demo, banyaknya unjuk rasa, banyaknya pajak mahal di Indonesia. Makanya dia menyesal ingin balik lagi ke Malaysia. Itu cuma angan-angan ikinya saja. Namun faktanya seperti itu memang, geng, kayak gitu ya, geng ya. Faktanya mengatakan bahwasannya Indonesia memang internet mahal, demo di mana-mana, kebijakan rakyat tak ada, pajak mahal di Indonesia kayak gitu. Jadi kita apa ya, geng ya? Saat kita memijakkan kaki di tanah orang ataupun di negara orang, wah, kok kebijakannya seperti ini ya? Kok lain daripada negara kita ya? Wah, menyesal sekali nih balik daripada Malaysia nih, kayak gitu. Mungkin seperti ini sekali. Wah, ikinya merasa, geng, sangat apa ya, ikinya merasa setelah balik Indonesia mungkinlah lebih nyaman lagi, mungkin presiden ini akan menata Indonesia lebih baik. Ternyata ya Allah ya Rabbi, malah lebih teruk lagi. Bergabung dan menjilat ke Donald Trump lah, bayar pajak ke Donald Trump lah, 17 triliun itu kalau dibuat, aduh, Pak, pajak lebih mahal, internet lebih mahal, pendidikan kayak amburadul, apalagi jalan banyak yang berlobang, aduh, sudahlah, hancur lebur. Itulah, geng, mungkin alasannya, ya mungkin memang rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput kita. Itu memang fakta. Ikinya pamit undur diri dulu. Apa-apa benar silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.